Dalam kehidupan sehari-hari, pastinya kalian mengenal beberapa besaran. Di antara besaran-besaran tersebut adalah posisi, perpindahan, jarak tempuh, kecepatan, laju, percepatan, gaya, momentum linier, momentum sudut, torka, dan sebagainya. Teman-teman, di sini saya akan mendefinisikan sejumlah besaran gerak yang utama. Kita juga akan membahas bagaimana mendapatkan atau menurunkan besaran gerak lainnya dari satu besaran gerak yang sudah ada. Jadi, meskipun besaran gerak yang sudah ada, namun banyak besaran gerak yang dapat diturunkan dengan mudah dari besaran gerak lainnya. Agar mengetahuinya, simak terus video berikut ya. Berikut KD-KD yang akan kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kalian selalu sehat dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga perkenalkan, saya Aura Rindra. Hari ini kita akan membahas tentang besaran-besaran gerak tentang KD yang sudah tertera selanjutnya. Ada baiknya sebelum memulai pembelajaran, maka kita doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman sekalian, kita mulai mendefinisikan besaran gerak. Pertama adalah posisi. Posisi adalah lokasi benda dalam suatu koordinat. Jadi sebelum menentukan posisi, maka terlebih dahulu kita akan mencari sumber koordinatnya. Benda pada tempat yang sama memiliki posisi yang berbeda jika menggunakan sumber koordinat yang berbeda. Posisi adalah vektor yang berpangkal dari pusat koordinat ke lokasi benda. Pusat koordinat adalah titik potong semua sumber koordinat. Berikutnya adalah posisi di permukaan bumi. Posisi tempat di permukaan bumi dinyatakan oleh koordinat lintang dan bujur. Bagaimana menyatakan vektor posisi lokasi yang berada di permukaan bumi? Posisi di permukaan bumi lebih mudah digambarkan dalam diagram bola seperti diilustrasikan pada gambar berikut. Berikut gambar dan contoh soal serta jawaban-jawaban dari gambar tersebut. Apa pentingnya memahami posisi? Hampir tidak ada teknologi canggih di dunia ini yang tidak menggunakan posisi. Contohnya peluncuran roket, pesawat ruang angkasa, autopilot pesawat terbang, peluncuran peluru kendali, penentuan lokasi di permukaan bumi dengan peralat yang bernama GPS, dan lain-lain. Bahkan, gerakan printer yang kita gunakan sehari-hari itu yang diperoleh cetakan merupakan juga melibatkan pengontrolan dan posisi. Dalam juga kontrol, investigasi pesawat, kapal laut, dan kereta api yang diamati adalah posisi. Tidak banyak fenomena fisik yang menarik jika benda tetap di tempatnya atau posisi benda tetap. Manusia banyak memanfaatkan sifat gerak benda. Misalnya gerakan air terjun yang dimanfaatkan untuk menghasilkan tenaga listrik. Gerakan alat-alat transportasi untuk memindahkan manusia dan barang. Gerak planet mengitari matahari. Gerak partikel udara yang menyebabkan suara dapat merambat dan juga sebagainya. Jadi, adanya perubahan posisi benda merupakan fenomena yang penting bagi manusia. Perubahan posisi pada didefinisikan sebagai perpindahan. Mengukur perpindahan dengan Google Map. Perpindahan di permukaan bumi dapat ditentukan dengan mudah menggunakan Google Map. Perpindahan adalah jarak lurus dua tempat. Yang kita lakukan adalah membuka Google, lalu pindah ke fasilitas map. Tandai tempat awal dan tandai tempat akhir dengan perintah measure distance. Gambar ini memperlihatkan jarak dari Institut Teknologi Bandung ke Gedung Sate atau kantor Gubernur Jawa Barat. Jarak tersebut adalah 1,53 km. Jadi, jika kita bergerak dari ITB ke Gedung Sate melewati jalan manapun, maka besar perpindahan kita adalah 1,53 km. Jarak tempuh adalah jarak sebenarnya yang ditempuh benda ketika bergerak dari satu titik ke titik lainnya. Dari Bandung ke Jakarta, jarak tempuh kendaraan adalah 140 km kalau melalui jalan tol. Tetapi, kalau melalui Cianjur sampai Puncak, atau Purwakarta atau Cianjur sampai Sukabumi,
maka jarak tempuh lebih besar. Makin banyak tikungan yang dilewati benda untuk berpindah dari satu titik ke titik lainnya, maka jarak tempuh akan makin banyak. Perhatikan gambar berikut. Sebagai contoh, kita sudah tentukan bahwa besar perpindahan dari ITB ke Gedung Sate adalah 1,53 km. Jarak tersebut adalah panjang garis lurus yang menghubungkan ITB dengan Gedung Sate. Kalau kita jalan atau naik kendaraan, tidak mungkin kita mengikuti garis lurus tersebut, karena akan menabrak sejumlah rumah penduduk atau gedung perkantoran. Yang bisa kita lakukan adalah melewati jalan yang ada yang tentu berbelok-belok. Jalan yang kita tempuh ini disebut jarak tempuh. Besarnya jarak tempuh bergantung pada jalan yang dipilih. Ada benda yang berpindah cepat dan ada yang berpindah lambat. Jika siput dan kodok disuruh berpindah sejauh 1 meter, yang mana yang duluan sampai? Pasti kodok, bukan? Kita katakan bahwa kodok memiliki kecepatan berpindah yang lebih besar dari siput. Oleh karena itu, kita perlu definisikan besaran kecepatan untuk mengukur beberapa cepat sebuah benda berpindah. Kita mulai dari definisi kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai perbandingan antara perpindahan dengan lama waktu melakukan perpindahan. Berikut rumus-rumus pada kecepatan rata-rata. Di sini kita gunakan tanda kurung siku. Sebagai simbol untuk rata-rata, kecepatan rata-rata juga merupakan besaran vektor. Kecepatan rata-rata ditentukan berdasarkan perpindahan benda. Perpindahan benda adalah vektor pergabungan posisi awal dengan posisi akhir, sehingga selalu berupa garis lurus. Akhir sehingga selalu berupa garis lurus, perpindahan tidak menyatakan lintasan yang ditempuh benda. Panjang lintasan yang ditempuh benda lebih besar atau sama dengan panjang perpindahan benda. Panjang lintasan dan besar perpindahan sama, hanya jika benda bergerak dalam garis lurus. Laju rata-rata adalah rasio antar jarak tempuh dengan waktu tempuh. Karena jarak tempuh umumnya lebih besar daripada besar perpindahan, maka laju rata-rata umumnya lebih besar daripada besar kecepatan rata-rata. Laju rata-rata didefinisikan sebagai berikut. Kecepatan rata-rata tidak memberikan informasi gerak benda tiap saat. Apakah suatu saat kecepatan benda membesar, mengecil, atau bahkan berhenti tidak terkandung dalam kecepatan rata-rata. Padahal kebanyakan benda memiliki kecepatan yang berbeda pada saat yang berbeda. Sangat jarang benda memiliki kecepatan yang sama selama perjalanan, apabila dalam waktu yang lama. Besar kecepatan dan ketinggian pesawat Garuda penerbangan Amsterdam sampai Jakarta tanggal 15 Mei 2015. Apa pentingnya memahami kecepatan? Sebuah pesawat tempur musuh ditangkap oleh radar sedang memasuki wilayah suatu negara. Pesawat tersebut akan ditembak jatuh dengan rudal. Tanpa mengetahui posisi dan kecepatan pesawat tersebut, serta kecepatan jelajah rudal yang akan digunakan, tidak akan mungkin menembak jatuh pesawat tersebut. Pesawat tempur harus memiliki kecepatan yang sangat tinggi agar bisa menghindar tembakan senjata musuh. Satelit yang diluncurkan harus memiliki kecepatan yang sangat teliti ketika mulai mengelilingi bumi agar tidak keluar dari mulai mengelilingi objeknya. Kecepatan alat-alat transportasi menjadi parameter penting dalam manajemen distribusi barang dan jasa yang teliti, baik antar kota, antar pelabuhan, maupun antar negara. Ada dua cara mendapatkan laju sesaat. Pertama, ditentukan berdasarkan jarak tempuh dalam waktu yang mendekati 0. Dan yang kedua adalah cara mengambil nilai skalar dari kecepatan sesaat. Cara pertama adalah berikut. Sebelum kita melanjutkan materi kita, maka subscribe channel ini. Selama gerakan kadang kecepatan benda berubah,
Perubahan tersebut bisa berupa perubahan nilai saja, perubahan arah saja, atau perubahan nilai dan arah. Perubahan tersebut ada yang cepat dan ada yang lambat. Besaran yang mengukur beberapa yang lambat, besaran yang mengukur berapa cepat kecepatan perubahan dinamakan percepatan. Kita mulai dengan mendefinisikan percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata didefinisikan perubahan kecepatan benda dengan lama kecepatan tersebut berubah. Apa pentingnya memahami percepatan? Kalian sering nonton lomba balap Formula 1 atau MotoGP? Amati begitu bendera start dikibarkan. Mobil atau motor tersebut berlangsung melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mengapa ini dapat terjadi? Penyebabnya adalah percepatan mobil atau motor tersebut sangat besar. Sehingga hanya dalam hitungan detik besar, mobil atau motor tersebut sudah meluncur dengan kecepatan ratusan kilometer per jam. Hampir dipastikan mobil atau motor yang memiliki percepatan lebih tinggi yang akan mengalami lomba. Ketika roket atau pesawat ulang-alik diluncurkan, maka percepatannya harus beberapa kali percepatan gravitasi bumi agar bisa lepas dari tarikan bumi, agar kita bisa menghasilkan gelombang radio atau gelombang mikro untuk telekomunikasi. Maka pada antene atau stasiun memancar partikel-partikel bermutan harus dipercepat. Sampai di sini kita sudah membahas bagaimana mendapatkan besaran-besaran gerak, dimulai dari posisi benda. Dari posisi benda, kita mendapatkan kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Dan dari kecepatan sesaat, kita bisa menentukan percepatan rata-rata. Dan percepatan sesaat, bagaimana dengan sebaliknya? Jika kita mengetahui percepatan, apakah kita menentukan kecepatan? Dan jika kita mengetahui kecepatan, dapatkah kita menentukan posisi? Jawabannya dapat. Dan itu yang akan kita pelajari selanjutnya. Persamaan merupakan bentuk yang umum yang berlaku untuk kecepatan apapun, baik yang konstan maupun tidak konstan. Kalau kita tinjau kasus khusus untuk kecepatan yang konstan, kasus khusus lainnya adalah untuk gerak dengan percepatan yang konstan. Berikut merupakan contoh dan jawaban pada soal. Teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini ya. Berikut adalah rumus-rumus. Teman-teman, KD yang kita pelajari sudah selesai. Mari kita lanjutkan dengan contoh soal yang ada dan juga latihan soal. Sekian dari saya.
Selamat berhitung, maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata, dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.